Pada episode sebelumnya, dalam bahasan termodinamika, kita telah mempelajari gas ideal pada wadah tertutup, mulai dari pengaruh tekanan, volume, dan suhunya. Semua variabel ini kita dapatkan hubungannya dalam persamaan PV sama dengan NKT atau PV sama dengan nRT. Pada episode kali ini, mari kita melihat pengaruh suhu di dalam gas ideal dalam dunia yang lebih kecil lagi. Di dalam bab tentang termodinamika, kita telah mempelajari tentang subbab gas ideal yang mempelajari tentang bagaimana variabel yang telah disebutkan sebelumnya muncul pada suatu ruang tertutup melalui pendekatan eksperimen Robert Boyle dan Gay-Lussac. Untuk kali ini, kita akan memasuki bahasan tentang asas ekuipartisi dalam memahami pengaruh gas dalam skala atom. Di dalam bahasan ini pastinya tidak terlepas dari gas ideal. Namun, untuk memahaminya, kita perlu mengetahui beberapa asumsi yang terjadi pada skala atom. Pertama, gas terdiri atas molekul yang banyak dan jaraknya lebih jauh daripada ukurannya. Kita anggap terdapat dua buah atom. Jika kita ingin memenuhi asumsi tersebut, maka ukuran atom tentunya berukuran kecil dan jaraknya jauh. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa volume molekul dapat diabaikan terhadap wadahnya. 2. Molekul-molekul memenuhi hukum gerak Newton bergerak lurus secara acak dengan kecepatannya tetap. Ada yang bergerak ke sana dan juga ada yang kemari. Kita ambil contoh sebuah atom. Sebuah atom di dalam wadah tertutup dapat bergerak ke sumbu horizontal dengan kecepatan Vx, atau bergerak ke sumbu Y dengan kecepatan Vy, ataupun bergerak ke sumbu Z dengan kecepatan Vz. Atau kemanapun arahnya, besar kecepatan dalam setiap molekul diasumsikan dengan nilai yang sama. 3. Molekul-molekul mengalami tumbukan lenting sempurna. Kita anggap sebuah atom bertabrakan dengan sebuah atom yang lain. Jika atom pertama diberikan dengan kecepatan v, maka atom kedua pun berkecepatan v juga. Sehingga dari asumsi tersebut besar energi kinetik haruslah konstan. 4. Gaya antar molekul dapat diabaikan. Kita ambil contoh tadi. Jika sebuah atom bertabrakan dengan atom yang lain, kecepatan molekul sebelum bertumbukan sama dengan kecepatan molekul setelahnya. Dari asumsi ini, gaya dapat bernilai sama dengan 0, kecuali selama satu tumbukan yang terjadi secara singkat. Hal ini memenuhi persamaan impuls. Jika ada sedikit gaya, berarti besar kecepatan akan berbeda. 5. Gas yang dipertimbangkan adalah suatu zat tunggal. Artinya, di dalam gas ideal diasumsikan molekul gas di dalam ruang tertutup berupa kumpulan dari satu atom yang sama. Hal ini disebut dengan monoatomik. Biasanya, gas monoatomik bersifat stabil, seperti halnya helium, neon, argon, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan molekul yang terdiri dari 2 atom dan 3 atom, yang disebut dengan diatomik dan triatomik. Keduanya seringkali bermunculan pada gas seperti pada molekul oksigen dan ozon. Dari kelima asumsi tersebut, serta melalui pendekatan resultan vektor kecepatan, momentum, dan gaya, maka kita akan dapatkan persamaan energi kinetik untuk satu atom gas dapat ditulis EK sama dengan 3/2 KT, di mana EK-nya sendiri adalah rata-rata energi kinetik dalam satuan Joule. K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai sebesar 1,38 kali 10⁻³ -23 Joule per derajat Kelvin, dan T adalah suhu dalam derajat Kelvin. Kita juga mendapatkan kecepatan setiap gas monoatomik dengan persamaan V sama dengan akar 3RT per mR, di mana V-nya sendiri adalah rata-rata kecepatan atom dalam satuan meter per detik, R-nya bernilai 8,314 Joule per mol derajat Kelvin, T-nya adalah suhu dalam satuan derajat Kelvin, sedangkan mR-nya adalah massa relatif atom dalam satuan gram per mol. V yang di sini dimaksudkan bukanlah volume, melainkan dari kata velocity yang diartikan sebagai kecepatan. Terkadang V yang di sini disebut dengan kecepatan efektif atau VRMS.
RMS-nya sendiri diartikan dari kata root mean square. Kita ambil satu contoh soal sederhana. Sebuah wadah terdiri dari gas oksigen yang berada pada suhu 27 derajat Celcius, maka tentukanlah besar A energi kinetik atom gas oksigen dan B kecepatan atom gas oksigen. Dari sini kita dapatkan yang bisa kita ketahui adalah gas oksigen dengan suhu 27 derajat Celcius. Yang kita tanyakan adalah energi kinetik dan kecepatan atom gas oksigen. Sehingga kita dapat menuliskan diketahuinya seperti ini, dan juga yang ditanyakannya adalah seperti ini. Nah, bila mana kita ingin menjawab dari soal pertama, maka kita gunakan persamaan K sama dengan 3/2 KT. Nah, karena nilai K-nya konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per derajat Kelvin, dan besar T-nya, hati-hati, di sini kan derajat Celcius harus diubah menjadi derajat Kelvin. Maka dari 27 derajat Celcius ditambah 273 menghasilkan 300 derajat Kelvin. Maka besar energi kinetiknya yaitu dengan cara mengkalikan 3/2 dengan besar konstanta Boltzmann yang sebesar ini dan suhunya sebesar 300 derajat Kelvin, nanti akan didapatkan hasilnya 621 kali 10 pangkat negatif 23 Joule. Bagaimana dengan kecepatan efektifnya? Kita dapat menjawab dengan menuliskan persamaan V sama dengan akar 3 RT per MR, di mana R-nya bernilai 8,314 Joule per mol derajat Kelvin, dan T-nya tadi kita sudah mengetahuinya sebesar 300 derajat Kelvin. Untuk mencari MR-nya, perlu kita cari di tabel unsur periodik, yaitu mencari atom oksigen. Di sini akan tertulis ada nomor 8 dan 16. Tentunya kita tahu bahwa nomor atom lebih kecil daripada massa relatifnya, sehingga 16 ini adalah massa relatif atomnya. Nah, nanti kita tinggal masukkan MR sama dengan 16 gram per mol. Karena satuan gram ini bukan satuan internasional, maka kita ubah dulu dari gram menjadi kilogram. Jadi 0,016 kg per mol. Sehingga besar kecepatan efektifnya sebesar akar 3 dikali 8,314 dikali 300 per 0,016 yang hasilnya sebesar 683,86 meter per detik. Dalam bahasan asas ekuipartisi ini, kita baru saja menjelajah sampai 50%-nya saja. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas kelanjutannya tentang energi dalam pada ruang tertutup. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya. Dalam rangka memutuskan rantai penyebaran COVID-19, tentunya kita harus melakukan berbagai hal. Seperti halnya kita menggunakan masker setiap kali kita keluar dari rumah, mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik setelah dari luar rumah. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan hand sanitizer, serta melakukan physical distancing bila bertemu dengan orang yang telah terinfeksi COVID-19. Bagi yang punya anak, tentunya tidak akan terlepas dari mainan. Nah, bagaimana cara untuk membunuhnya? Yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan sabun cuci atau kalau tidak direndam dengan menggunakan air panas. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga stay home and study from home.